Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amron Habibi, guru pendidikan agama Islam SDN 1 Negeri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Winsi Samarinda. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kalian belajar? Siap. Nah, sebagaimana seperti biasa, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, ayo, siapa yang pimpin doa? Ketua kelas ya? Oke. Hadir, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kehadiran dulu terlebih dahulu ya. Alif Saputra hadir? Hadir. Hadir. Mang Adi hadir? Hadir. Hadir. Kamila? Hadir. Hadir. Rafli hadir? Hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya? Ya. Hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengadakan tes kemampuan awal terlebih dahulu. Ya, silahkan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Jangan lupa diisi nama. Ya. Siapkan pulpennya. Iya. Jangan lupa tulis nama dan jawab sesuai kemampuannya.
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan baik. Terus yang kedua, peserta didik dapat meneladani perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, baik anak-anak. Hari ini Pak Guru akan menayangkan video yang isinya tentang hijrah Nabi Muhammad. Silakan disaksikan dengan seksama dan kalian ambil nanti hikmahnya, karena di situ setelah menonton tayangan video kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Oke. Mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Hai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah di Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah, sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Makkah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Semua kebanggaan bagiku bisa menjalankan mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih.
Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam. Oke, anak-anak, itulah tayangan tadi tentang kisah hijrah ya, atau hikmah hijrah Nabi Muhammad. Kisah apa yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Ada yang tahu? Hikmah apa yang bisa diambil? Yang pertama, bulat dan tawakal. Apalagi? Ikhlas. Apalagi? Berkorban. Oke, baik. Iya, bekerja sama. Itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sudah kita saksikan tadi. Oke, baik anak-anak. Sekarang bagaimana cara meneladaninya dalam kita kehidupan sehari-hari kita sebagai siswa? Kita sebagai siswa harus rajin dan tekun belajar. Iya. Dan ada ucapan tawakal pada Allah lalu berdoa. Oke, jadi kita tawakal itu tekun dalam artian harus rajin belajar. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian menyimak tadi video, silakan kerja kelompok ya, dikerjakan tugasnya seperti yang ada di papan tulis, seperti ada di layar ya. Nah, kalian tulis peristiwa yang sudah kalian simak tadi. Nanti bisa juga cari informasinya di dalam buku yang sudah Pak Guru bagikan tadi ya. Nah, silakan dicari peristiwa apa yang bisa kalian tulis, terus pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa atau hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa yang setelah kalian simak tadi ya. Lalu keterangan apa yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut atau dari peristiwa hijrahnya Nabi dan cara meneladaninya kita sebagai siswa. Nah, silakan dikerjakan. Ini kamu sudah siapkan lembar kerjanya, diisi ya. Nanti setelah diisi kalian presentasikan maju ke depan, satu orang mewakili kelompoknya. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Nanti di samping video tadi informasinya bisa juga dicari di dalam buku cetak itu ya yang sudah Pak Guru kasihkan. Silakan diisi.
buku yang sudah Pak Guru berikan itu ya. Peristiwanya apa? Keteladanannya yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut apa? Terus bagaimana cara meneladaninya kita sebagai siswa. Silakan. Sudah selesai anak-anak semua? Oke. Agar kita lebih semangat lagi. Oke, kita bersemangat bersama ya. Kita bersemangat. Oke, semangat lagi. Sekarang hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan nanti ke depan. Satu kelompok diwakili satu anggotanya. Ya, silakan mau maju duluan. Iya, di sini ayo. Ganti kabar. Di depan kabar. Ya. Maju lagi. Peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah SWT secara penuh. Pelajaran dan setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Keteladanan, ulet dan tawakal. Cara meneladaninya, kita sebagai siswa harus rajin dan tekun belajar dan tidak lupa tawakal pada Allah lalu berdoa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih Alif. Nah, kelompok 2 siapa yang mewakili maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Nah, ayo Alif, maju baca hasil presentasinya ya. Di depannya Alif tadi, ada kabel. Ya. Ayo. Baca nomor 2. Peristiwa sikap Nabi Muhammad SAW dan menolak menerima hadiah anti terbuka dari sisi bakar padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah bahkan mengajukan untuk dari bertukar hadiah. Ini menjadi pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita berjuangan Islam tercapai. Tidak memiliki hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Keteladanan, ikhlas dan rela dari Allah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Pas kabel. Oke, baik anak-anak. Silakan kembali ke tempatnya dulu. Oke, itulah tadi hasil kerja kelompok kalian masing-masing kelompok. Sekarang selanjutnya sesi tanya jawab. Sudah siap tanya jawab anak-anak? Sudah. Sudah siap tanya jawab anak-anak? Sudah.
setelah kelompok 1 bertanya, kelompok 2 lagi yang bertanya. Oke ya. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Ayo didengarkan pertanyaannya kelompok 2. Baca yang keras pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Ikhlas. ikhlas? Ayo, siapa yang bisa menjawab kelompok 2 ya? Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Iya, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu tanpa imbalan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang pertanyaan dari kelompok 2. Ayo, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya di kelompok 2? Wakili. Ya, Najwa. Ayo, perhatikan kelompok 1 apa pertanyaannya. Oke, bulat. Apa yang dimaksud dengan apa? Bulat. Bulat itu apa? Bulat tekun tanpa menyerah. Bulat adalah tekun dan pantang menyerah. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi bulat itu yang dimaksud dengan bulat itu tekun pantang menyerah. Ya. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi kelompoknya yang mana? Ya, silakan kelompok 1 bertanya lagi. Apa yang dimaksud tawakal? Ya, apa yang dimaksud dengan tawakal? Kelompok 2 ada yang bisa menjawab semuanya, ayo. Tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Ayo menjawab. Ya, oleh lagi, silakan. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah. Sebentar dulu untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak, itulah tadi tanya jawab tentang hasil diskusi, ya. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan. Jadi itulah hasil diskusi kita hari ini, bahwa setiap peristiwa ada hikmahnya. Seperti yang sudah kalian tulis tadi. Iya. Setiap peristiwa pasti akan ada hikmahnya, ya. Ya, misalnya nih, yang ada di kelompok 1, ya. Setiap muslim hendaknya mampu mendapatkan usaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai siswa harus bisa memasrahkan segala usaha kita kepada Allah. Setelah kita berusaha maksimal, belajar, kita sebagai siswa tugasnya belajar. Jadi hikmah yang dapat kita ambil setelah kita belajar, hikmah tawakal yang dapat kita ambil setelah kita belajar, kita memasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Karena yang memberi pintar kita itu adalah Allah. Yang menyimpan ilmu di dalam hati kita yaitu Allah. Jadi itulah. Terus yang kedua hikmahnya yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi yaitu ikhlas. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kita harus ikhlas. Apa tadi ikhlas? Berbuat sesuatu tanpa meminta imbalan. Berbuat sesuatu tanpa mengharap Imbalan. imbalan. Itu adalah ikhlas. Ikhlas. Baik anak-anak, inilah hasil pembelajaran kita hari ini yang secara kelompok, ya. Hikmah dari berkelompok pun juga banyak, ya, yaitu kerjasama. Artinya kerjasama, sama-sama melakukan perbuatan atau perbuatan yang berat, yang tadinya terasa berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama. Oke, baik anak-anak, setelah tadi kita melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari menyaksikan video, mulai dari belajar di bukunya masing-masing, terus diskusi, tanya jawab. Sekarang yang terakhir, tes formatif atau tes selesai belajar, ya. Silakan dijawab sesuai kemampuannya, jangan lupa diisi nama. Perhatikan ada tempat namanya, dijawabkannya di sebelahnya. Itu
yang nomor itu yang pertanyaannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang dapat? Namanya siapa itu? Kalau kamu bicara, kamu bicara. Baik anak-anak, perhatikan sejenak. Itulah tadi, inilah hasil tes formatif kalian. Pak Guru akan nilai sebentar. Kita simpulkan terlebih dahulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Masih tetap semangat? Masih. Adapun yang pertama, kesimpulan dari kegiatan ini, kita yang pertama adalah ulet dan tawakal. Ya, dari peristiwa yang sudah kita lihat tadi, hikmah hijrah, yang pertama adalah ulet dan artinya apa? Semua yang sudah kita lakukan ya, apalagi kita sebagai siswa, kita sudah belajar. Setelah itu, setelah belajar dengan maksimal, kita harus berdoa. Jangan lupa berdoa. Usaha dan doa harus seimbang. Setelah kita berusaha, kita jangan lupa Terus yang kedua adalah ikhlas dan rela Jadi semua yang kita lakukan, kita tidak pernah mengharap imbalan. Ikhlas. Nah, rela berkorban apa? Dari kisah tadi yang sudah kita simak bahwa kita harus memaksimalkan perjuangan kita harus rela berkorban semua untuk agama kita, yaitu agama Islam. Nah, yang terakhir adalah kerjasama. Jadi dalam mencapai sebuah cita-cita itu harus kita bekerja sama. Seperti kisah yang sudah kita saksikan tadi. Karena itu kerja sama. Artinya hikmahnya dari kerjasama, segala yang sesuatu yang berat akan terasa di. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Itulah kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, jadi kita itu harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam bersekolah. Nah, supaya kenapa? Supaya kita tidak tertinggal, supaya kita tidak bodoh. Nah, kita harus tetap lagi datang ke sekolah. Oke anak-anak. Oke, sekarang terakhir tepuk semangat untuk terakhir ya. Oke, berulang tepuk semangat. Kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dari Jakarta Hamdalah.